Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biografi kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan biografi kehidupan yang lengkap dan komprehensif. Allah SWT juga telah menurunkan ketetapannya bahwa kehidupan yang akan dijalani oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagaimana yang telah beliau lalui, agar umat manusia dapat meneladani beliau dalam semua kondisi dan keadaan mereka. Setiap keadaan yang mungkin akan dihadapi oleh seorang manusia dalam kehidupan ini akan ditemukan dalam perjalanan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang manusia terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan beberapa ummahatul mukminin radhiyallahu taala anhun. Hanya saja Allah SWT hanya memberikan keturunan bagi beliau dari dua istri beliau saja, yaitu Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah radhiyallahu anhuma. Allah SWT telah memberikan anugerah berupa 4 orang putri dan 3 putra. Semuanya merupakan putra beliau dari istri beliau Sayyidah Khadijah, kecuali satu yang merupakan putra beliau dari Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah radhiyallahu anhuma. Siapa sajakah putra-putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berapakah usia mereka ketika mereka meninggal, dan apakah rahasia di balik meninggalnya semua putra beliau ketika beliau masih hidup? Silakan simak video ini sampai selesai untuk mendapatkan jawabannya. Putra-putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang pertama, Al-Qasim radhiyallahu anhu. Dia merupakan putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilahirkan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi, dari istri beliau Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian menggunakan kunyah dengan nama Al-Qasim tersebut, sehingga beliau dipanggil Abul Qasim. Al-Qasim meninggal 2 tahun setelah kelahirannya. Yang kedua, Abdullah radhiyallahu anhu. Dia merupakan putra kedua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Sayyidah Khadijah. Dia dilahirkan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi, sehingga dia pun dijuluki dengan At-Tayyib yang berarti baik dan At-Tahir yang berarti bersih atau murni. Dia meninggal ketika masih kecil di kota Makkah. Putra yang ketiga, Ibrahim radhiyallahu anhu. Dia dilahirkan pada akhir masa kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia merupakan satu-satunya putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari istri beliau selain Khadijah. Ibundanya adalah Maryah Al-Qibtiyah radhiyallahu anha. Ibrahim meninggal kira-kira 1,5 tahun setelah dia dilahirkan, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa sangat bersedih dengan kepergiannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika Ibrahim meninggal, "Innal 'aina tadma' wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun." Sesungguhnya mata ini menitikkan air mata, hati ini bersedih, tetapi kita hanya mengucapkan hal yang diridai oleh Allah, dan sungguh kami sangat bersedih atas kepergianmu wahai Ibrahim. Pada hari meninggalnya Ibrahim terjadi gerhana matahari, sehingga ada sebagian orang yang berkata bahwa matahari telah gerhana dikarenakan wafatnya Ibrahim. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di hadapan kaum muslimin, beliau menekankan larangan untuk memiliki keyakinan seperti itu, yang menganggap bahwa matahari gerhana dikarenakan kematian seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna syamsa wal qamara la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatih, fa idza ra'aitum fasallu wad'ullah." Sesungguhnya matahari dan bulan tidak gerhana karena kematian ataupun karena kehidupan seseorang. Jika kalian melihat gerhana salah satu dari keduanya, maka salatlah dan berdoalah kepada Allah. Karena putra-putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, sebagian kaum musyrikin menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menjuluki beliau dengan julukan Al-Abtar, yang berarti yang terputus, karena mereka menyangka bahwa beliau tidak akan lagi dikenang setelah beliau wafat. Hal yang demikian merupakan tindakan yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka mengira bahwa seseorang tidak akan lagi dikenang setelah meninggal jika dia tidak memiliki keturunan laki-laki. Maka Allah SWT kemudian menurunkan ayat-ayat dari surat Al-Kautsar untuk membela nabinya dan menenangkan beliau bahwa beliau akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, dan bahwasanya orang-orang musyriklah yang akan terputus dan tidak akan dikenang baik di dunia ataupun di akhirat. Allah SWT berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Sungguh kami telah memberimu wahai Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Adapun putri-putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah yang pertama, Zainab radhiyallahu anha. Dia merupakan putri tertua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari istri beliau Khadijah, dan dia juga merupakan istri dari Abul As bin Rabi', yang juga telah memeluk Islam bersama dengan Islamnya keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah. Hanya saja dia tetap berada di Makkah dan belum berhijrah bersama kaum muslimin, yang kemudian dia berhijrah setelah beberapa masa.
Zainab radhiyallahu anha meninggal pada tahun ke-8 Hijriah dan dia memiliki seorang putri yang bernama Umamah. Umamah inilah yang pernah dibawa oleh Rasulullah SAW ketika beliau sedang salat. Yang kedua, Ruqayyah radhiyallahu anha. Dia merupakan istri Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di mana dia telah menikah dengannya ketika berada di Makkah. Kemudian hijrah bersamanya ke Habasyah. Di sana Allah SWT menganugerahinya dengan putra bernama Abdullah. Kemudian dia kembali ke Makkah dan berhijrah bersama kaum muslimin ke Madinah. Di Madinah, putranya Abdullah meninggal, kemudian diikuti dengan meninggalnya Ruqayyah radhiyallahu anha setelah terjadinya peristiwa Perang Badar. Yang ketiga, Ummu Kulsum radhiyallahu anha. Dia merupakan putri ketiga Rasulullah SAW dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dia menikah dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu setelah meninggalnya istrinya yang pertama, yang juga merupakan putri Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah radhiyallahu anha. Dan karena hal inilah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dikenal dengan sebutan Zunnurain, sang pemilik dua cahaya. Ummu Kulsum pun hidup bersama dengan Utsman radhiyallahu anhuma hingga meninggalnya pada tahun ke-9 Hijriah. Yang keempat, Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Dia merupakan putri terakhir Rasulullah SAW dari istri beliau Khadijah radhiyallahu anha. Suaminya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan kedua putranya adalah Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Dari beliaulah garis keturunan Rasulullah SAW masih ada hingga saat ini, dan dia merupakan orang yang paling mirip dengan Rasulullah SAW. Fatimah pula lah yang jika dia datang, maka Rasulullah SAW akan bangun dari tempat duduknya dan kemudian menciumnya. Selain itu, dia merupakan penghulu para wanita seluruhnya, selain juga Sayyidah Khadijah, Sayyidah Maryam bintu Imran, dan Sayyidah Asiyah istri Fir'aun. Sayyidah Fatimah Az-Zahra meninggal tidak lama setelah wafatnya Rasulullah SAW dengan jarak sekitar 6 bulan. Berkenaan dengan hikmah dibalik wafatnya putra-putra Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup adalah bahwasanya biasanya putra dari seorang nabi juga akan menjadi seorang nabi. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang memiliki dua putra, yaitu Ismail dan Ishak, yang kedua-duanya menjadi nabi. Kemudian setelah Nabi Ishak ada Nabi Yakub, kemudian Nabi Yusuf. Nabi Daud alaihissalam juga memiliki putra yang juga menjadi nabi, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam memiliki putra yang juga menjadi nabi, yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Adapun Rasulullah SAW, beliau merupakan nabi dan rasul terakhir, dan yang menjadi keistimewaan bagi risalah beliau adalah bahwa risalah beliau menjadi penutup bagi seluruh risalah yang diturunkan oleh Allah SWT. Allah SWT juga telah menjamin bahwa kesempurnaan risalah beliau tersebut akan senantiasa terjaga sampai datangnya hari kiamat, agar tidak ada seorang beriman pun yang terfitnah setelah wafatnya Rasulullah SAW yang akan mengira bahwa kenabian akan diteruskan oleh salah satu putra Rasulullah SAW. Oleh karenanya, semua putra Rasulullah SAW meninggal ketika Rasulullah SAW masih hidup. Hikmah dari hal itu juga telah nampak setelah wafatnya Rasulullah SAW, di mana setelah wafatnya beliau, para sahabat berkumpul dan bersatu di sisi Rasulullah SAW, dan juga ketika khilafah dilanjutkan oleh penerus beliau dan bukan dilanjutkan dengan kenabian setelahnya. Di antara hikmah yang lain adalah bentuk ujian bagi Rasulullah SAW, di mana orang yang paling berat ujiannya dari Allah SWT adalah para nabi, dan di antara ujian yang ditimpakan oleh Allah SWT kepada nabinya adalah diwafatkannya semua putra beliau ketika beliau masih hidup. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik tombol like dan juga subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk dapat menyajikan video-video bermanfaat lainnya kepada Anda. Dan jangan lupa untuk bagikan kepada orang lain agar video ini dapat memberikan manfaat lebih luas bagi kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.